tidak satu orang, tapi lebih daripada satu orang. Kalau alat buktinya sudah terpenuhi dan polisi merasa sudah cukup kuat alat buktinya, sudah pasti yang bersangkutan atau rombongan itu akan ditangkap sebagai tersangka. Tapi tersangka dalam kapasitas apa? Siapa otaknya, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, atau siapa yang ikut serta. Jadi itu semua itu nanti akan dibuktikan di dalam proses gelar perkara nanti dari pihak kepolisian. Itu dari sisi praktis hukum. Karena kalau saya melihat ini kasus yang viral, harusnya penanganan lebih cepat. Tapi kita percaya bahwa kemarin Bang Sunan cek itu kasusnya on, artinya kasusnya berjalan. Tinggal menunggu waktu saja. Karena kemarin liburan panjang, tapi dalam waktu dekat saya yakin bahwa sudah bisa ada tetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Karena dari kacamata kami dilihat secara di media itu benar-benar bahwa ada dugaan persekusi itu terjadi. Dan alat bukti kalau menurut saya sudah terpenuhi, sudah terbentuk supaya menetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau upaya-upaya nggak ada. Sampai detik ini Doktif tidak bicara sama saya, Mas Sunan saya siap berdamai, nggak ada. Artinya kita luruskan dulu, ya, kita buktikan dulu bahwa tidak ada yang kebal hukum. Mau dia banyak duit ya, mau ada jenderal di belakangnya, tidak ada yang kebal hukum. Ya, itu pesan dari Doktif, luruskan hukumnya seperti apa. Jadi nggak ada Doktif bicara, Bang Sunan nanti kalau mereka mau minta maaf ya coba aja, nggak ada. Tidak ada pembahasan masalah damai atau tidak damai, tidak ada. Dia cuma mohon Mas Sunan bantu saya tolong dikawal. Terkait dengan laporan dia di Polres Jakarta Timur dengan pasal yang sama, tapi dengan pasal yang berbeda dengan peristiwa yang sama, itu juga dia bilang berjalan. Ya, artinya saat ini ada 2 laporan polisi yang dibikin oleh Dr. Samira atau Doktif di Polda Metro Jaya, ya, yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan di Polres Metro Jakarta Timur. Pasal yang berbeda tapi dengan TKP yang sama, peristiwa yang sama. Bang, kalau RD itu seperti apa? Saya masih menunggu dari kuasa hukum, ya, kuasa hukum RG untuk bisa membuktikan bahwa klien saya Dr. Oki pernah ada putusan hukum sebagai sindikat pemerasan yang dikaitkan dengan tersangka Nikita Mirzani. Karena dia di setiap kesempatan press conference dia selalu menyampaikan bahwa klien kami harus jadi tersangka, bahwa klien kami adalah seorang sindikat. Buktikan. Ya, kalau pengacara ngomong itu harus bisa membuktikan. Pernah nggak ada putusan hukum bahwa klien saya Dr. Oki pernah terlibat kasus pemerasan, pernah terlibat kasus sindikat terkait dengan bersih? Buktikan. Saya tantang, buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, artinya ingat, pengacara tidak kebal hukum. Kami akan melakukan upaya hukum juga. Ya, gitu loh. Jadi buktikan, kami tunggu. Silahkan ambil bukti, baik itu putusan pengadilan, baik itu pemberitaan, ataupun perdamaian apapun itu, yang terkait dengan klien kami Dr. Oki pernah melakukan pemerasan atau yang dia selalu bicarakan diduga sebagai sindikat. Bang, yang terbaru nih Bang, saya ngeliat akun medsosnya SS Bang. Saya langsung tadi dia bilang Dr. Oki harus bertanggung jawab nih, dia menjebak NM sampai dalam penjara. Gimana tuh Bang? Baru banget Bang. Ya. Lagi-lagi saya bilang nggak usah ikut campur di urusan orang. Fokus saja sama laporannya Doktif, ya. Toh juga sudah ada pengacara kan, itu loh. Apa perlu saya ngomong sama pengacaranya? Tolong Pak pengacara kasih tahu tuh kliennya. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah ikut campur dengan urusan orang. Fokus saja dengan laporan Doktif di Jakarta Timur, di Polres Jakarta Timur, maupun laporan Doktif di Polda Metro Jaya. Nggak usah ikut campur ngomong Dr. Oki beginilah, harus bertanggung jawab kasus Nikita Mirzani. Nanti kalau ini kita lakukan upaya hukum juga loh, ya kan sampai sejauh ini kan belum kami lakukan upaya hukum. Tapi jangan dianggap kita ini dia, kita bisa di ini terus gitu loh ya, di pojok-pojokan terus. Dr. Oki orang baik, saya katakan orang baik,
Dari awal saya sudah bilang, Dr. Oki tidak suka ribut, tidak suka bermusuhan. Dan itu dibuktikan. Dengan saya kemarin mensomasi, ya, seorang pengusaha skincare yang mengklaim dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani 15 miliar, saya sudah somasi resmi. Apa kata Dr. Oki? Mas, slow down dulu mas. Artinya di situ saya melihat klien saya. Kalau enggak, apa yang disampaikan orang mengklaim dirinya mau diperas, misalnya sama Sunan Kalijaga saya mau diperas 15 miliar. Lo buktinya mana? Ada nggak transferan duit? Ada nggak penerimaan duit? Jadi sudah saya bilang, ya, para bos-bos skincare ini sudah diam. Anda tidak kebal hukum. Ya, banyak sekali contoh di pemberitaan setiap hari. Orang yang banyak duitnya, yang merasa kebal hukum, masuk. Ya, jadi jangan terus apa istilahnya berstatement. Fokus saja sama kasus yang dilaporkan. Kan udah ada pengacara. Ngapain lagi sih? Tapi sejauh ini respon dokter Oki sendiri gimana ngomongnya? Masih terus-terusan Ya, Dokter Oki, klien kami itu, dia selalu berpesan, Mas Unan, jangan sampai ini ya, apa maksudnya, orang-orang itu masih terus-terusan nyerang saya. Saya kan udah diam. Saya kan nggak mau ribut. Ya, saya bilang Dokter Oki itu punya hak hukum yang sama. Kalau mereka bisa laporin Nikita Mirzani, Dokter Oki saya pastikan bisa melaporkan mereka. Terutama pengacaranya itu yang selalu ngomong, Dokter Oki harus tersangka, Dokter Oki ini terlibat sindikat. Saya tuh ya bersyukurlah gitu loh. Klien saya masih punya hati yang baik. Kalau klien saya bilang, Mas sudah laporin, nggak ada yang kebal hukum bos. Pengacara berstatement tidak bisa membuktikan, tidak bisa mendalilkan apa yang disampaikan di media. Emang dia kebal hukum? Makanya saya bilang, jadi pengacara itu menyampaikan sesuatu itu ada datanya. Jangan memaksakan kehendak. Dari awal saya bilang, pengacara DRG jangan memaksakan kehendak. Dokter Oki harus jadi tersangka. Dokter Oki ini salah satu sindikat. Buktinya mana? Saya tantang nih, buktinya mana? Ada nggak putusan hukumnya? Kalau Dokter Oki pernah terlibat kasus pemerasan, ada nggak putusan hukuman? Dokter Oki pernah terlibat sindikat apa? Sindikat narkoba, sindikat apalah? Kita duduk, kita debat. Lo punya data apa sehingga lo bisa nyerang-nyerang klien saya enak jidatnya begitu ngomong Dokter Oki harus tersangka. Maksa Polda Metro Jaya. Lo ngasih apa sih ke Polda Metro Jaya emangnya? Mau ngedikte-dikte penyidik, lo ngasih apa lo emangnya? Jangan. Ikuti proses hukum. Anda sudah melaporkan ke direktorat, ya, Cyber Polda Metro Jaya. Percayakan. Gak usah Anda mendikte, seolah-olah Anda kayak memberikan sesuatu, jadi harus ini, harus itu. Atau Anda sebagai kuasa hukum mengikuti hasrat keinginan sebagai apa? Sebagai pelampiasan kliennya itu harus jadi tersangka Dokter Oki. Gak ada urusannya. Ya. Jadi saya minta itu, tolong persiapkan alat bukti kalau memang klien saya Dokter Oki pernah terlibat kasus sindikat. B21-nya tidak terpenuhi. Artinya apa? Artinya kasus ini bisa dihentikan. Bisa SP3 itu. Oke, berarti kamu komunikasi Niksa seperti itu ya Pak? Kalau memang itu bolak-balik 3 kali, bisa saja dihentikan. Tidak ada masalah. Kalau memang jaksa tidak menerima perkara B21 karena perkara tidak terpenuhi atau petunjuknya tidak bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian, ya bisa dihentikan kasusnya di pihak kepolisian. SP3 bisa dilakukan. Bisa dibebaskan dari tahanan. Ya, kalau di SP3 dibebaskan dong. Langsung tapi kan biasanya sampai Begini loh mas, kalau orang menetapkan tersangka, itu artinya polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup.
artinya belum terdakwa, belum dia menjadi terpidana dong. Tersangka itu dugaan, dan dia melakukan tidak pidana, tapi harus diuji dulu. Kalau memang nanti proses ke kejaksaan ternyata jaksa tidak menerima berkas ini karena tidak lengkap dan petunjuknya tidak bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian, ya jaksa juga pasti tidak akan menerima. Artinya pasti ada komunikasi jaksa dan polisi untuk kasus dihentikan. Gitu. Sunan, izin dong Bang, ini terkait Bang, balik sedikit ya. Tanggal apa sih Bang yang akan diambil after semalam hanya menambahin dulu. Ya tentunya kan kalau namanya orang-orang ini ya mau ya beretikat baik, ya tentunya tunjukkan etikat baik. Etikat baik itu seperti apa sih? Ya mungkin menyadari kehilafan atau kesalahannya, terus meminta maaf, lalu mengklarifikasi itu gitu. Karena ini semua mulainya dari media, yang dimana pengacaranya DRG ini terkait DRG kan, pengacaranya DRG itu cuap-cuap, ya membangun satu opini publik seolah-olah Dr. Oki itu adalah sindikat mafia yang harus menjadikan tersangka. Sampaikan dulu permohonan maafnya, itu loh. Ya, ini yang benar seperti itu. Wah, saya udah ngomong ke media, saya nggak punya bukti, ya. Saya mau minta maaf, buktikan etikat baik. Tapi kalau saya selaku orang hukum, tentunya kita bicara hukum aja. Anda menyampaikan, Anda membuktikan, gitu. Karena konsekuensinya, ketika Anda tidak bisa membuktikan, tidak menutup kemungkinan, Anda bisa kami laporkan ke Dewan Kode Etik, kami bisa laporkan juga secara proses pidana.